Antonio Syokobus Dahokon dari kelas 11 MIA 2 akan menjelaskan materi tentang komponen darah. Komponen darah yang pertama terbentuk atas struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Dibentuk oleh 3 bagian. Yang pertama, komposisi darah dan golongan darah. Yang kedua, alat-alat peredaran darah. Dan ketiga, jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang komposisi darah dan golongan darah. Komposisi darah dan golongan darah dibentuk oleh komponen penyusun darah dan golongan darah. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari darah. Darah adalah cairan yang dideretkan dan dipompa oleh jantung ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung untuk mengulangi proses. Dan darah memiliki fungsi yang pertama, mengangkut oksigen dan paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Sisa metabolisme tersebut, misalnya karbon dioksida yang diangkut dan oleh jaringan tubuh ke paru-paru. Yang ketiga, alat pertahanan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi sel-sel darah putih. Yang keempat, menjaga stabilitas suhu tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian yang kurang aktif. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindarkan kerusakan jaringan-jaringan tertentu. Yang keenam, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Yang kedua, kita komponen penyusun darah dibentuk oleh darah. Darah dibagi atas 2, plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah yang kita ketahui bahwa itu berbentuk cairan yang menjadi medium sel-sel darah dan tersusun dari 91,5% dan 8,5% zat-zat terlarut, dan juga berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan serta menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Dan juga kandungan dari plasma darah yaitu gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Yang kedua, protein seperti fibrinogen, albumin, dan globulin. Yang ketiga, enzim, antibodi, hormon, urea, asam urat. Yang terakhir, sari makanan dan mineral seperti glukosa, gliserin, asam lemak, asam amino, kolesterol, dan sebagainya. Plasma darah. Setelah plasma darah kita akan menjelaskan tentang sel-sel darah. Sel-sel darah dibagi atas 3 bagian, yaitu sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir keping darah atau trombosit. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang sel darah merah atau eritrosit, yaitu berbentuk diskus atau cakram. Yang kedua tidak berinti. Yang ketiga diameter 0,008 meter. Yang keempat mengandung hemoglobin. Yang kelima, umur sel darah merah sekitar 120 hari. Yang keenam, karena tidak dapat bereproduksi sendiri, sel merah harus berganti dengan sel baru yang diproduksi oleh sumsum tulang. Yang kedua, keping darah atau trombosit. Keping darah trombosit itu berukuran lebih kecil daripada eritrosit maupun leukosit tidak berinti. Yang kedua, dalam setiap milimeter terdapat 200.000 sampai 400.000 trombosit. Yang ketiga, dibentuk pada sel megatrosit sumsum tulang. Yang keempat, mempunyai waktu hidup sekitar 8 hari. Dan yang kelima, mempunyai fungsi proses pembekuan darah. Yang terakhir, sel darah putih atau leukosit. Yang pertama dibentuk variasi. Yang kedua, mempunyai inti sel bulat atau cekung. Yang ketiga, geraknya seperti amuba dan dapat menembus dinding kapiler. Dan yang terakhir, plasma leukosit mengandung butiran-butiran atau granula. Yang kedua kita akan masuk pada golongan darah. Golongan darah menurut Landsteiner
Yang pertama, golongan darah A. Golongan darah A apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A, sedang plasmanya darah mengandung agglutinin B atau anti B, maka orang tersebut bergolongan darah B. Saya ulangi lagi. Golongan darah A itu apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin B atau anti B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Yang kedua, golongan darah B. Golongan darah B itu apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A atau anti A, maka orang tersebut bergolongan darah A. Yang ketiga, golongan darah AB. Apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinin B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung agglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Yang terakhir, golongan darah O. Golongan darah O itu terjadi apabila eritrosit seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A dan agglutinin B, maka orang tersebut bergolongan darah O. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih dan shalom.